A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Jami Al-Islah melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, 4 Zulqa'dah tadi. Sekarang maghrib sudah masuk 5 Zulqa'dah ya. Jadi sudah bulan Hapit, Pak ya, sudah bulan Hapit teh bulan kejepit antara dua lebaran, yaitu hari raya Idul Fitri yang sudah kita lewati, dan sebentar lagi kita berada di hari raya Idul Adha. Juga hari ini bertepatan pula dengan 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional ya. Dengan Hari Pendidikan ini bukan cuma sekedar kita ya pendidikan formal di sekolah, tapi juga menyemangati agar pendidikan keagamaan di tengah masyarakat nih seperti pengajian begini ya. Ini bagian dari pendidikan kan Pak ya. Karena prinsipnya apa? Long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, dari di bedong sampai di bedong lagi Pak ya. Itu prinsip belajar. Jadi walaupun mungkin bapak-bapak di sini ada yang ya sekolahnya sudah sampai S1, S2, S3, ya silahkan formalnya. Tapi non formal dan informalnya tetap berlangsung, yaitu sekarang ngaji tetap jalan Pak ya. Karena itu bagian dari thalabul ilmi, terus menuntut ilmu, belajar pendidikan. Karena dengan ilmu itulah hidup kita bisa jadi mulia ya. Karena manusia kalau tanpa ilmu ya apa bedanya dengan binatang ya, hanya begitu-begitu saja. Maka kita sama-sama duduk di majelis taklim ini bagian dari mengasah keilmuan kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan yang tidak kalah penting istiqomah ya. Saya lupa lagi dulu mulai itu tahun berapa ya, tahun 2022 ya Pak Haji, 23 ya. Sekarang sudah berapa tahun nih ya? Sudah 2 tahun mungkin. Kuduna geus palinter Pak ya teh. Geus palinter sih ya lagi. Ya, alhamdulillah. Yang penting istiqomah hadir, dan kita niatkan benar-benar thalabul ilmi ini sebagai cara kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ya hadirin rahimakumullah, kita lanjut kajian kita matan takrib atau at-tadhib, yaitu di pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan berkenaan dengan sholat 2 hari raya ya. Waktu itu sudah kita bereskan, kalau nggak salah sudah selesai itu sholat 2 hari raya itu. Yaitu sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sudah kita selesaikan. Perlu diingat dan diingatkan kembali bahwa hukum sholat 2 hari raya ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian jangan lupa takbiratul ihramnya ya, takbirnya setelah takbiratul ihram sebanyak
7 untuk rakaat pertama dan 5 untuk rakaat kedua. Tapi itu yang 7 di rakaat pertama itu di luar atau selain takbiratul ihram. Dan 5 pada rakaat yang kedua itu adalah di luar atau selain dari takbir qiyam, takbir intiqal. Sehingga apa yang kita lakukan ya itu berarti terulang ya di rakaat pertama 8 kali, 7 kali dengan pertama takbiratul ihram, kemudian 5 kali dengan pertamanya sebelumnya adalah takbir intiqal. Itu takbirnya. Kemudian setelah itu ada 2 khutbah, ikuti khutbahnya sampai selesai. Sama lagi di khutbahnya ada takbir juga, Pak. Khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Kemudian untuk takbirannya menghidupkan malamnya dengan takbiran itu juga itu ada caranya, yaitu kalau untuk Idul Fitri bertakbir dari semenjak terbenam matahari pada malam Id sampai sholatnya imam sholat Idul Fitri. Setelah sholat udah selesai, Pak, nggak ada lagi. Kalau untuk Idul Adha justru takbirannya itu setiap beres sholat 5 waktu. Jadi sehari itu 5 kali ya, setiap beres sholat 5 waktu sehari 5 kali. Sejak kapan? Bukan semenjak malam takbiran, tapi semenjak subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Kalau nanti hari Arafah itu di sana itu di Saudi perkiraan tanggal 6 perkiraan itu hari Jumat, Pak, ya. Hari Jumat bulan Juni ya. Jadi kemungkinan Arafah tahun ini di sana itu hari Jumat. Jadi Haji Akbar tahun ini, Pak, kemungkinan. Yang berangkat haji tahun ini beruntung banget tuh. Haji Akbar. Karena Arafahnya prediksinya kemungkinan sama seperti bareng dengan hari Jumat. Nah, ada kemungkinan perbedaan. Di sana Jumat, di kita kemungkinan hari Arafah Sabtu. Idul Adhanya Minggu gitu. Sehingga kalau memang tadi terjadi perbedaan, berarti kita takbiran semenjak Sabtu subuh. Itu, Pak. Bukan semenjak malam takbirannya, bukan. Tapi semenjak Sabtu subuh. Jadi lebih awal malah. Jadi beres sholat subuh nanti nih ya, siapa yang saja yang jadi imam di hari Arafah, orang puasa keneh, Pak, itu teh. Puasa sunnah Arafah kan. Kita lagi puasa sunnah Arafah. Terus sholat subuh, beres sholat subuh, assalamualaikum. Jangan baca istighfar, jangan baca tasbih 33 dulu, langsung baca takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya. Lamun nu teu ngarti akan ngomong, emang geus lebaran coba. Nu teu ngarti, Pak. Makanya ngaji. Ya, yang enggak ngerti akan menganggap, loh, kok udah takbiran? Emang udah lebaran? Tah. Geus kitu bari ngomong kitu bari protes nih. Lebaran mangke atuh poe Minggu. Ayeuna mah teu acan masih puasa Arafah keneh, miheulaan pemerintah. Jelema teh. Koplak ya Ustaz di kos kitu tah Ustaz tah. Kudu diteke tah Ustaz nu kitu tah. Subuh hari Arafah takbirannya, Pak. Ingat baik-baik ya. Nah, ini yang udah ngaji insyaallah aman. Kan nu teu ngaji tak bisa anu protes. Pasti culang-cileung mana. Pas beres salam salat subuh teh langsung imamna baca takbir, misalnya imamna Pak Ustad. Ya. Takbiran terus culang-cileung, emang geus takbiran? Lain ke wengi cenah. Tinggalikeun kenapa? Nu teu ngarti tara ngaji sih manehna gitu. Ya. Nah, ini ya. Makanya kasih tahu lah nanti. Ya tentu kita beritahu pelan-pelan. Sampai kapan? Nah, kalau tadi Idul Fitri cuma sampai sholat Id, kalau untuk takbir Idul Adha setiap beres sholat 5 waktu dari mulai hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai hari tasyrik terakhir, gitu ya. Yaitu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau tadi misalnya hari Arafah Sabtu misalnya ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo 9, 10,
11, 12, 13. 5 hari, Pak. Sampai asar tuh. Ya. Takbiran terus aja beres sholat. Anehnya di kita, giliran Idul Adha nu panjang takbiran rehe. Nepikeun imamna gaya nu poho deh. Tapi giliran Idul Fitri isu kanana aya keneh nu takbiran, Pak. Nah, ini mungkin ya sekali lagi perlu ngaji, itu penting gitu. Ingat ya, ingat baik-baik nih. Sebentar lagi kita masuk di bulan haji. Untuk takbiran Idul Adha subuh hari Arafah startnya. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Tentunya 9 Zulhijjahnya ngikutin wilayah kita. Jangan banding-bandingin, saya sudah pernah bahas kan, jangan banding-bandingin nanti kalau ada perbedaan dengan tanah suci. Kalau dia bilang kan di Mekahnya juga wukufnya hari Jumat, kenapa kita hari Arafahnya hari Sabtu? Lah memang begitu. Ya. Jadi hilalnya kan beda matlak tempat terbitnya. Jadi kita mengikuti pemerintah setempat. Jadi artinya kita di Indonesia hilalnya baru kelihatan itu atau Arafah itu baru muncul hari Sabtu. Karena tanggal hari Jumat itu masih dianggap tanggal 8 hari Tarwiyah. Jadi hari Arafah tidak identik dengan wukuf di Arafah, tidak. Tapi hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Itu ingat baik-baik. Itu yang sudah kita bahas, hadirin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Fasal berikutnya. Salat gerhana. Apa istilahnya? Kusuf. Ada 2 di sini ya. Ada kusuf dengan khusuf. Bedakan, Pak. Meskipun dalam fikih itu disebutnya sholatul kusufain, sholat 2 gerhana, tapi yang namanya sholat gerhana itu dibagi 2. Ada gerhana matahari, namanya sholat kusuf pakai kaf, kusuf pakai huruf kaf ya, kusuf. Satu lagi gerhana bulan, namanya khusuf pakai kho. Dan ini sholat yang istimewa karena ada beberapa gerakan yang beda. Kalau sholat Idul Fitri Idul Adha paling bedanya di takbir doang, ya. Tapi kesananya sama, ruku, sujudnya, bacaannya ya istilahnya standar lah. Tapi kalau gerhana ya ada beda ya. Dan langka lagi terjadi. Kemungkinan sudah 2 tahun ini kalau nggak salah kita udah nggak ada gerhana nih. Udah 2 tahun belakangan ini nggak ada gerhana. Kemarin sempat menjelang Lebaran ada kabar akan terjadi gerhana matahari, sampai rame ya, beberapa jemaah juga di Nurul Falah tuh di saya banyak yang nanya, Ustadz katanya mau ada gerhana matahari, kapan Pak? Ini katanya menjelang Ramadan terakhir katanya. Gini. Ya benar Bapak, kabar dari mana? Ada di berita Ustadz. Ustadz nggak nonton berita ya? Kosnuh. Padahal saya udah tahu Pak ya, dan saya cek lagi di berita online. Ternyata betul ada gerhana kemarin tuh, gerhana matahari. Tapi tidak lewat di Indonesia, lewatnya di Amerika Latin gitu. Jadi kalau lewat di Amerika Latin, Indonesia kena nggak? Yang enggak. Gerhana matahari itu, gerhana bulan itu berlaku sholat sunnah gerhana kalau lewat di daerah itu. Karena kita nggak lewat ya udah nggak usah gitu ya. Jadi gerhana itu, dan biasanya insya Allah Pak, pemerintah melalui BMKG, mungkin juga dari LAPAN, dari BRIN lah kalau sekarang ya, itu pasti mengumumkan di media-media sosial, bahkan juga rame mungkin di WA. Nah, kalau sudah rame lalu di berita juga akan diberitakan seminggu lagi akan terjadi gerhana matahari, itu aman. Kalau sudah dikasih tahu gitu kita bisa laksanakan ya. Nah tinggal tata caranya gimana kita melaksanakan sholat gerhana itu, bagaimana proses dan tata caranya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun. Suatu fasal, wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun.
Adapun sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Berarti sunnah yang sangat amat ditekankan. Jadi sama Pak kesunahan sholat gerhana dengan kesunahan sholat id. Ya, kalau sholat id kan ramai tuh. Ngomong Idul Fitri mah. Idul Adha juga sama, walaupun gak seramai Idul Fitri. Padahal harusnya Idul Adha lebih ramai, karena Idul Adha itu di Fathul Mu'in disebutnya Idul Akbar, hari raya besar. Idul Fitri disebutnya Idul Asghar, hari raya kecil. Tapi di udah mah dibalik Pak. Ya, malah Idul Fitri itu orang lebih ramai lagi. Meuli bajuna ge ti bulan Rajab Pak geus mesen. Geus lunas malah. Kanggo sarimbiteun mah. Giliran Idul Adha gak tahu rame. Giliran sholat gerhana cuma 2 baris. Apalagi gerhana bulan. Wah, udah gitu gerhana bulannya jam 2 malam lagi. Ya. DKM udah ngasih tahu padahal dari kemarin-kemarin gitu ya. Nanti malam jemaah di grup WA juga udah akan ada sholat gerhana. Bener Pak, jam 2 teh pada ke masjid tapi ngan sabaris. Ya. Nah, itu sayang. Padahal muakkadnya setara dengan muakkadnya sholat id, sama. Sayang itu. Ustaz, kalau nggak ke masjid boleh nggak di rumah aja? Boleh. Boleh kalau di rumah saja. Tapi kan sayang Pak ya, mendingan ke masjid deh. Lagi pula kita kan tadi kalau ke masjid berjamaahnya dapat, ya. Ngedengerin khutbah. Kalau di rumah areka khutbahan saha. Punya dihareupeun kaca ngkhutbah sorangan, ngomong nyap-nyap sorangan dihareupeun kaca. Jadi ke masjid lah. Nah, tentu saja di situ sang imam, khotib atau DKM ya sebelum mulai sholat ngumumin lagi di masjid tuh tata cara terutama. Ya supaya orang jangan sampai salah. Diingatkan. Intinya hukumnya ini penting, sunnah muakkad. Walaupun dia sunnah bukan wajib, tapi apa? Sesuatu yang sangat disayangkan, mangnya-ahkeun lamun kakantun. Sangat disayangkan kalau ketinggalan. Sunnah yang sangat amat ditekankan. Setara sekali lagi dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Fa in fatat lam tuqdo. Meskipun begitu kalau ketinggalan itu sholat gerhana tidak usah dikodok. Enggak usah. Ya. Tapi kan sayang Pak, gerhana ini kan langka sekali. Ya kayak sekarang tadi saya bilang, kita udah 2 tahun ini enggak ada gerhana nih. Ya, perkiraan juga belum ada lagi kabar gerhana itu. Ya, jadi masih lama. Ada perkiraan katanya 2026 apa? Ya, itu masih udah jarang-jarang. Nah, karena jarang-jarang, muakkadnya itu kita sulit dapat. Sekalinya datang, jangan dilewatkan. Gitu. Sekalipun itu gerhana bulan yang malam hari. Kalau kayak gerhana matahari kan, kalau nggak salah 2 Ramadan lalu menjelang akhir Ramadan, gerhana matahari muncul tuh, ya. Nah, itu kita laksanakan enak siang-siang sebelum lohor waktu itu. Nah, terus gerhana bulan dulu pernah maghrib 2 kali Syawal kalau nggak salah. 2 kali bulan Syawal, pertengahan Syawal terjadi gerhana bulan. Itu maghrib menjelang Isya. Enak itu mah, waktunya nggak terlalu malam. Cuma dulu lagi pernah jam 2. Ya. Di sini juga kalau nggak salah pernah gerhana matahari dulu. Ya, saya ingat saya khatib dan imamnya waktu itu. Nah, kalau terlewat, kalau Bapak tidak ikut sholat gerhana atau lupa atau nggak tahu, nggak usah dikodok. Taunya setelah beres misalnya. Atau begitu orang bubar dari masjid dia nanya, loh dari mana? Dari masjid, ngapain sholat gerhana? Gini tanya info aya di WA. Kunaon mana itu maca WA? Tanya kuota. Nah, itu masalah sorangan wa eta mah. Nah, wa yusalli li kusufis syamsi wa khusufil qamari raka'ataini. Orang yang melaksanakan sholat gerhana ini melaksanakan sholat untuk gerhana matahari, khusufis syamsi wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, raka'ataini 2 rakaat Pak. Ya, jadi masing-masing 2 rakaat. Gerhana matahari 2 rakaat, gerhana bulan 2 rakaat. Gak banyak. Tapi apa bedanya? Fi kulli rakaatin qiyamani. Pada tiap-tiap rakaat ada 2 kali berdiri. 2
2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, dia memanjangkan bacaan pada 2 kali berdiri itu. Waruku'ani, dan terdapat 2 ruku. Yutilut tasbiha fihima dunas sujudi, dia memanjangkan tasbih di dalam 2 ruku itu selain sujud. Artinya apa? Gimana Pak? Dipanjangkan apa diperpanjang? Diperpanjang. Jadi 2 rakaat, tiap-tiap rakaat 2 kali berdiri, tiap-tiap rakaat 2 kali ruku, gitu ya imamnya. Dan berdirinya panjang, rukunya panjang, berarti surat rada panjang. Dan makmum jangan protes dalam hal ini. Imamnya udah beres nih ngejelasin sebelum mulai sholat kan. Sebelum mulai sholat, sang imam ngumumin dulu para jemaah, nanti selepas sholat id, kita melaksanakan sholat gerhana ini sebanyak 2 rakaat, tiap-tiap rakaat nanti 2 kali berdiri, kemudian ada 2 kali ruku. Ya, jadi nanti imam setelah takbiratul ihram, kemudian kita melaksanakan, saya akan membaca surat Al-Fatihah, jemaah mengamini, lalu saya baca surat, jemaah mendengarkan, lalu saya ruku. Setelah ruku saya i'tidal, lalu bersedekap lagi, baca lagi surat Al-Fatihah, baca lagi surat lagi. Setelah itu saya lalu ruku, i'tidal, baru sujud, gitu Pak. Nah, sunnahnya dipanjangkan Pak, bukan diperbanyak ya? Bukan, perbanyak suratnya, bukan, perpanjang. Bukan di ini lagi rukunya. Oh, rukunya 2 kali kan? Bukan ininya, bacaan ininya tasbih. Oh bukan, bacaannya itu ya silahkan. Kalau bacaan itu kan sebenarnya kita diam nggak apa-apa. Mau subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh, daripada bengong. Jadi kalau dalam aturan di kitab fikih itu seperti di Fathul Mu'in itu diterangkan, suratnya itu panjang Pak. Rakaat 1, sesi 1, rakaat 1, sesi 1, Fatihah yang pertama itu suratnya panjang sekali. Ya. Kemudian rakaat 1, Fatihah kedua atau sesi kedua, suratnya panjang tapi tidak sepanjang yang pertama, gitu. Terus rakaat 2, sesi pertama, Al-Fatihah pertama, suratnya panjang tapi masih di bawah rakaat yang pertama tadi. Dan rakaat sesi yang kedua dari rakaat yang kedua itu suratnya lebih pendek daripada yang kedua di rakaat pertama, di sesi pertama di rakaat kedua. Jadi turun gitu. Ya kalau di kita memang lamun panjang-panjang tinggi jemaah geus warga geus masa etik dengan sabaris. Ya, kalabur deh manehna teh. Ya paling enggak kalau saya sih ngambilnya udah aja surat yang berurutan, yaitu Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail. Itu urutan kan? Al-Fajr kan panjang Pak, lumayan tuh Al-Fajr. Al-Balad sedang lah, Asy-Syams agak pendek, Al-Lail mirip-mirip dengan Asy-Syams. Nah itu urutan enak. Atau kalau Al-Fajr masih kepanjangan, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha. Nah itu sedang Pak, bacanya juga nggak usah buru-buru. Kalau pengalaman saya waktu waktu haji yang pertama 2019 ya, di Masjid Nabawi kan, waktu itu datang ke masjid ya baru nyampe Pak, baru nyampe itu tanggal 16 Juli Selasa malam, karena kan berangkat dari Bogor 15 Juli hari Senin, saya ingat banget, hari 15 Juli hari Senin. Terus tanggal 16 Juli itu udah nyampe di Madinah, ke Madinah dulu. Nah itu pas nyampe di Madinah kan maghrib, bebenah dulu jemaah, dimasukin ke dalam kamar, dirapiin segala macam, kopernya udah masukin kamar. Saya bilang jemaah jangan ada yang ke masjid dulu, masih capek, sholat aja di kamar. Tapi saya dan beberapa ketua-ketuargu kita ke masjid yuk gitu, karena mau survei juga besok subuh jemaah jadi tahu. Nah situlah pas datang ke masjid kan belum sholat Pak ya, belum sholat maghrib dan isya udah niat jamat takhir.
Ya udahlah, sholatlah saya di situ. Dari situ Pak, itu pengalaman saya jadi imam di Masjid Nabawi Pak. Saya jadi imam di Masjid Nabawi di situ pengalaman. Ya, makmumna eta limaan ketua regu saya eta. Aya limaan. Ya, sekali-kalinya itu jadi. Ya, 2 kali lah jeung kamari ge pernah. Jadi imam di Masjid Nabawi ya. Tapi lain imam di hareup, lain imam nu telat ieu mah Pak. Jemaahna ngan limaan eta. Ya. Nah, beres salat Isya dan Maghrib jamaah takhir, terus kedengaran suara as-salatu jami'ah. Oh, salat jamaah. Salat apa lagi nih saya bilang gitu. Orang udah jam 9 malam kok. Hampir setengah 10 lah. Berarti kan udah lewat Isyanya juga ya. Salat apa nih pas nanya-nanya? Itu ada salat gerhana. Oh, pada maju ke depan semua salat gerhana. Gerhana bulan. Oh. Ikutlah di situ, Pak. Apa yang terjadi? Suratnya rakaat imamnya waktu itu saya ingat banget. Imamnya adalah Syekh Ali Al-Hudzaifi, imam besar Masjid Nabawi yang paling senior. Sampai sekarang masih ada beliau. Itu kalau ngimamin suaranya mantep banget. Gak pakai nada-nada tinggi kayak Syekh Sudes gitu ya, tapi suaranya itu indah gitu Pak. Makhrajnya tuh pas banget. Nah, Syekh Ali Al-Hudzaifi itu di rakaat 1 salat gerhana, Fatihah pertama yang dibaca oleh beliau adalah surah Yasin full 83 ayat. 83 ayat Pak. Masya Allah, nikmat tapi Pak. Ya, ikutin aja udah pokoknya. Bari jeung tunduh eta. Di Fatihah kedua, setelah tadi dia baca Yasin, dia ruku, itidal, bersedekap lagi kan? Nah, baca Fatihah, amin. Nah, sesi kedua rakaat 1 yang dia baca surah As-Saffat. Setelah Yasin kan As-Saffat kan? Full 1 surat Pak. Terus beres itu ruku, itidal, sujud. Sujud mah biasa, sujud mah nggak ada. Nah, rukunya lama. Rukunya agak lama, tapi memang kalau di aturan fikihnya, kalau di sunnahnya ya, rukunya itu sepanjang surat yang kita baca tadi. Rukunya. Tapi pada prakteknya nggak sepanjang itu. Ada emang agak lama sih. Ya, kita banyakin aja baca subhanallah, subhanallah boleh. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Oh, cicing hungkul boleh. Tapi lah mau cicing hungkul kayak jadi terfokus ya. Pasti ngegerut tujuh hati. Lila amat ya imamna cenah kitu ya. Nah, udah beres rakaat 1, masuk rakaat 2. Itu seingat saya kalau nggak salah rakaat 2 yang beliau baca itu di sesi pertama adalah surah Ar-Rahman, full 1 surat. Sesi keduanya Al-Waqiah, full 1 surat. Ajib ya Pak. Tapi nikmat aja Pak, nikmat ya, karena di sana ya, di tanah suci. Coba lah mau di Al-Islah gitu. Bubar eta sigana Pak Ustad pas salam langsung euhan jemaah na kamarana. Ya, di kita palingnya tadilah ya Al-Balad itu sedeng lah ya. Kemudian apa itu Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha itu cukup lah ya. Nikmat. Tapi ulah wal asri teuing. Ya, karena kan sunnahnya memang panjang. Ya, baca Al-Balad tapi nadanya agak tinggi, agak panjang gitu. Jadi jangan diwasol, berhenti supaya menikmati. Karena memang anjurannya itu sampai kalau gerhana matahari sampai tutupan piringan yang menutupi matahari itu hilang gitu. Kalau gerhana bulan juga sampai piringan bulatan bumi yang menutupi bulan itu hilang gitu Pak. Apa namanya, penumbra atau apa tuh ya, sampai hilang gitu ya. Kan biasanya suka dikasih tahu durasinya. Kalau ilmu hisab kan atau apa BMKG gitu ya, itu kan sudah ngasih tahu durasi gerhana, awal gerhana jam sekian, terus puncak gerhana sekian 2 jam katanya puncaknya Pak. Makanya sholat gerhana 2 jam gak bagus itu ya, emang lama. Baru nanti akhir gerhana. Nah, kalau sudah akhir gerhana masih bisa sholat gerhana tapi udah di ujung. Nah, kalau sudah selesai gerhana udah nggak bisa, gitu. Itu udah selesai. Nah itu Pak, itu jadi sekali lagi tata caranya rakaat pertama setelah niat takbiratul ihram berbarengan dengan niat di dalam hati, baca iftitah seperti biasa, baca surat Al-Fatihah seperti biasa.
kemudian baca surat panjang, ruku, Allahu Akbar, baca doa ruku agak panjang, agak lama atau dibanyakin, terus sami Allahu liman hamidah tetap bacanya karena itidal. Nah, cuman beres sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, bersedekap lagi, baca lagi surat Al-Fatihah lagi gitu. Beres Al-Fatihah surat lagi, ya agak lebih pendek dari yang pertama tadi. Kemudian dia ruku agak panjang lagi, itidal. Nah, udah itidal, udah sujud. Kalau sujud mah normal, ya sujud mah biasa saja. Sujud, duduk antara dua sujud, lalu setelah itu masuk rakaat 2 seperti itu sama sampai terakhir salam. Nah, beres salam apa? Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, berkhutbah setelah sholat gerhana itu dengan 2 khutbah, sama seperti sholat Aid, ya. Ada 2 khutbah, artinya 2 kali khutbah dalam sholat gerhana gitu. Jadi khutbah ini penting supaya apa? Supaya orang-orang mengetahui. Nah, bagusnya sang khotib di situ ngomong tentang keistimewaan penciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dengan matahari dan bulan. Ya, ceritakan bahwa matahari bulan adalah ayatani min ayatillah, tanda sekian, 2 tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena adanya kematian seseorang, karena kelahiran seseorang. Karena dulu begitu terjadi gerhana matahari di zaman Nabi itu, para sahabat sempat rame karena kebetulan waktu gerhana matahari anak Nabi meninggal. Kebetulan sedang meninggal, yaitu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, ya, putra beliau yang laki-laki itu dari Maria Kiptiah. Wafat Ibrahim, ketika wafat sedang terjadi gerhana matahari. Orang-orang surame, wah ini langit menangisi Ibrahim katanya. Ya, langit pun menangis kepada Ibrahim, kematian Ibrahim gini. Berarti terjadi gerhana karena Ibrahim meninggal. Kata Nabi enggak ada. Ya, inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah layan kasifani limauti ahadin. Nah, kata Nabi gitu. Au kama qala. Matahari bulan itu 2 tanda di antara sekian banyak tanda Allah. Tidak terjadi gerhana keduanya karena kematian seseorang. Kalau dulu lagi mah di Cina itu, di dataran Cina ketika terjadi gerhana, karena menurut mereka ada naga yang menutupi, Pak. Kalau di Jawa itu ada kekuatan, ya, menutupi matahari, setan begitu. Makanya supaya menghilangkan itu, orang Jawa zaman dulu itu pakai kentongan, tok 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 tok, bareto Pak. Gitu. Ya. Nah, itu dibenarkan dalam Islam dengan cara sholat. Ada yang menganjurkan pakai takbir malah. Tapi ulama beda pendapat masalah takbir ini. Ada yang bilang takbirnya itu takbir seperti Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang bilang takbirannya enggak. Yang maksud takbir itu imam ketika sholat baca takbir, maksudnya yang melaksanakan sholat. Intinya mah di hari itu kita memang mengagungkan asmaul. Bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan, bukan. Tapi sebagai ngambil pelajaran. Di situ khotib mengingatkan, segini matahari tertutup oleh bayangan, kan ketika terjadi gerhana matahari kan berarti matahari, ya, bulan menutupi matahari dari pandangan bumi. Jadi matahari, bulan, bumi gitu, Pak. Nah, karena kita dari bumi ngelihat matahari kehalang bulan gitu. Nah, terjadi konjungsi itu namanya. Itu biasanya terjadi di akhir bulan Komariah, ya. Pasti itu terjadi di akhir bulan Komariah. Kalau gerhana bulan itu pasti terjadi di pertengahan bulan Komariah, gitu. Karena matahari, ya, bulan dan matahari, cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Nah, kalau ini sebaliknya, bumi yang di tengah-tengah. Jadi matahari itu cahayanya nyorot ke bulan tapi kehalang oleh bumi, sehingga bulan kayak ketutup. Ada piringannya gitu ketutup. Nah, itulah gerhana bulan.
Tidak karena kematian seseorang, tidak karena kesedihan atas seseorang, karena tanda-tanda kebesaran. Jelasin di situ, segitu cuma matahari ketutup, segitu bulan ketutup, kita sudah panik dan ketakutan bukan main, apalagi terjadi hari kiamat. Nah, jelasin. Terus juga jelasin pula tentang betapa kecilnya kita dibandingkan alam semesta ini. Bumi dan bulan itu memang lebih besar bumi. Bulan itu kecil, tapi tetap saja ketika bulan menutupi matahari, cahaya matahari bisa gelap gulita, tidak bisa sampai ke bumi. Ya, kita juga jelasin tentang kita ini bumi nggak seberapa dibandingin matahari, matahari nggak seberapa dibandingkan bintang-bintang lain di alam semesta. Oh, itu luar biasa, Pak. Ya, gerhana itu bisa kasih pesan-pesan baik di situ. Ilmu pengetahuan masuk di situ. 2 kali khutbah seperti biasa, kayak Jumatan aja, kayak sholatin aja, khutbah kedua ngedoa ya. Nah, kemudian ada ketentuannya di sini terakhir mengenai sholatnya ini, yusirru fi kusufi syamsi, dianjurkan dia membaca sir pada sholat gerhana matahari. Dianjurkan kalau sholat gerhana matahari dibacanya sirriyah, sir. Wa yajharu fi khusufil qamar, dan membaca jahar pada gerhana bulan. Nah, tapi ada ulama berbeda pendapat juga dalam hal ini, seperti di kitab Mizan Kubro maupun di kitab Fathul Muin itu, meskipun di sini dijelaskan kalau gerhana gerhana matahari sir karena dianggap seperti zuhur dan asar ya, tapi lebih bagus dijaharkan tetap gitu ya, supaya syiar. Ya, itu silakan ya. Ada yang makainya jahar, ada yang makainya sir. Karena memang bagusnya karena tadi jarang-jarang dijaharkan saja, Pak. Kan jarang-jarang ya. Kalau sholat gerhana bulan udah pasti karena malam. Dia pasti maghrib sampai dengan menjelang subuh itu kan. Pasti dia mah jahar. Cuman kalau gerhana matahari nih ya, kalau dibaca sir ya itu kurang kerasa gitu ininya. Ya, walaupun di sini dikatakan sir itu sunnah, tapi di beberapa kitab lain dianjurkan dijaharkan. Dan suaranya lantang, memang bagusnya Pak imam itu. Ya, bacanya suaranya lantang. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Lantang. Jangan kayak suaranya kayak nggak semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang batuk-batuk. Jangan lantang. Wasyamsi wadduhaha gitu ya. Oh, jadi kayak orang lagi manggil teriak gitu. Ya, jadi supaya mantap suaranya, dan kita ingin agar Allah memberikan perlindungan. Ya, memang artinya pelajarannya tadi, dengan gerhana saja manusia ini dibikin gelap gulita. Apalagi kalau sampai kiamat terjadi, matahari dan bulan bisa bertabrakan. Nah, itu hadirin tentang sholat gerhana ya. Ya, sekalipun jarang, tapi tentu ini memang harus dilalui, kita pelajari, dan nantinya begitu ada ya kita tinggal rujuk lagi. Dan para imam sebelum mulai sholat ingatkan jemaah tentang tata cara serta motivasi yang lain. Kalau nanti waktunya ada gerhana matahari, gerhana bulan, jangan sampai tidak datang, pastikan hadir untuk bisa menikmati sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau ada kelupaan dalam itu, ada sujud sahwi enggak? Iya, berlaku sujud sahwi enggak kalau ada kelupaan? Sujud sahwi itu berlaku pada sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Dan pada perkara-perkara yang memang sudah dijelaskan dulu, seperti misalnya kalau itu terkait dengan sunnah ab'ad ya, seperti misalnya dia lupa kalau sunnah ab'adnya itu misalnya apa, kalau di sholat ya, kalau sunnah ab'ad itu tidak ada memang kalau di sholat sunnah, karena tasyahud awal kan nggak ada ya, kemudian kunut nggak ada ya, kemudian mungkin di sini masuknya kategori ketinggalan rukun. Nah, bisa jadi ternyata karena imamnya ingin fokus karena surat Asy-Syams, poho teu maca Fatihah kok. Misal kan fatal dia. Udah ini baru ingat, astagfirullah. Ya udah,
dia harus ulang 1 rakaat lagi berarti karena Fatihahnya ketinggalan. Makanya nggak baca surat Yasin deh tadi gitu ya. Fokus karena surat Asy-Syams sambil baca Yasin. Ya ulangi deh. Sujud sahwi Pak, karena rukun yang tertinggal. Ya. Tapi kalau yang tertinggalnya seperti tidak baca takbir kalau takbir kan rukun. Ini mah tidak baca takbir bangkit, ya terus tidak ngangkat tangan, terus misalnya tadi ya suratnya nggak dibaca, ya atau Fatihah aja beres Fatihah lupa dia langsung ruku, nggak apa-apa. Karena itu makan bukan sunnah abad, itu sunnah hayat. Termasuk tadi yang di salati takbirnya. Nah sama. Menurut madhab Syafi'i takbirnya nggak 7 kali untuk sholat id, takbirnya nggak 5 kali di rakaat kedua untuk sholat id, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu diulang karena itu hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Tapi menurut madhab Hanafi harus sujud sahwi Pak, gitu. Ya harus sujud sahwi di madhab Hanafi. Nah berikutnya adalah sholat istisqa. Apa istisqa itu? Sholat minta hujan. Nah pas bel salat istisqa sudah bel ya. Berarti istisqa insyaallah dibahas 2 Jumat yang akan datang insyaallah. Walaupun perlu nggak perlu sih Pak istisqa Pak, karena kota Bogor hujan wae. Disebut kota hujan, tapi pernah juga kita kemarau, jangan salah ya. Ternyata kalau kemarau ada juga kadang panjang durasinya baru. Ya, kita tetap meskipun gitu kita pelajari dan siapa tahu ya kita memang perlu gitu, melaksanakan istisqa ini. Bagaimana keterangannya? Insyaallah disambung nanti 2 Jumat yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warzuqna jami'an husnal khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.